Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Ulas Manga. Pada video kali ini, kita akan membahas episode Kaiju chapter nomor 6. Cerita sebelumnya, Kafka adalah satu-satunya peserta yang memiliki pelepasan kekuatan sebesar 0%. Keadaan ini sangat menyulitkannya, mengingat ia harus bertarung melawan Kaiju secara langsung. Dan Kafka diharuskan mampu melewati tes ini secara baik. Di tengah tes yang berlangsung, Kafka berusaha tenang menghadapi situasi ini. Dia bersama dengan Reno menyadari bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyerang Kaiju. Namun, Kafka berhasil mengatasi kelemahannya tersebut. Dia berkata kepada Reno bahwa mereka harus bisa bertindak sesuai dengan situasi. Jadi, tugas mereka yang tidak memiliki kemampuan menyerang adalah membantu tim penyerang. Dengan analisis yang baik, Kafka berhasil mengembalikan keadaan karena dia mengenal semua Kaiju tersebut baik dari luar maupun dari dalam. Kafka mulai percaya diri bahwa dia bisa melalui tes ini bahkan tanpa menggunakan kekuatan Kaijunya. Namun, hal tak terduga terjadi. Secara tiba-tiba, muncul seekor Kaiju yang langsung menyerangnya secara telak. Kafka terpental dan terluka karena serangan itu. Sedangkan Reno, dia sangat terkejut karena serangan itu terjadi secara tiba-tiba dan sangat cepat. Eits, sebelum lanjut, buat kalian yang belum prepare, bisa siapkan dahulu segelas kopi atau teh panas. Jangan lupa cemilan, lalu ambil posisi yang nyaman. Selamat nonton, readers! Chapter 6 diawali dengan seekor Kaiju yang menyerang Kafka secara telak. Tubuh Kafka terlempar beberapa meter dari posisi semula. Reno yang melihat kejadian tersebut sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan muncul seekor Kaiju secara tiba-tiba tepat di sekitar mereka. Para penguji yang melihat kejadian tersebut sontak terkejut dan cemas terhadap keselamatan Kafka Hibino. Pihak pengawas mempersiapkan perisai jarak jauh milik Kafka. Kafka yang masih tersungkur di tanah karena serangan tersebut mengerang menahan rasa sakit sembari bergumam. Dia khawatir jika para panitia mengaktifkan perisainya, itu sama saja dia didiskualifikasi. Kafka menyemangati dirinya sendiri. Dia harus cepat bangun. Karena ada Ashiromina yang mengawasinya, tidak mungkin hanya ini yang bisa dia tunjukkan sebagai hal yang terbaik. Kaiju yang tadi menyerangnya bersiap melakukan serangan kedua. Panitia pengawas ujian bersiap memberikan aba-aba untuk mengaktifkan perisai jarak jauh. Wakil Kapten Hoshina selalu membayangkan bahwa orang yang pertama kali akan gagal adalah Kafka Hibino. Tepat sebelum perisai Kafka Hibino diaktifkan, tiba-tiba muncul serangan yang mengalahkan Kaiju tersebut. Serangan tersebut berasal dari Kikoru Shinomiya. Dengan percaya diri, dia berkata kepada Kafka, "Di medan tempur di mana ada aku, tak akan kubiarkan siapapun jadi korban." Kafka yang melihat kemunculan Kikoru Shinomiya sangat senang. Kikoru telah berhasil menyelamatkan Kafka. Dia berhutang kepada Kikoru. Kikoru hanya tersenyum melihat ucapan dari Kafka. Dia berkata kepada Kafka, "Akan kubereskan kekacauan ini. Kau lakukan saja apa yang kau bisa di situ." Mendengar ucapan Kikoru, Kafka sangat jengkel. Dia menahan amarah sekaligus menahan rasa sakit secara bersamaan. Dengan cepat Kikoru pergi meninggalkan Kafka. Dia segera mengejar target berikutnya. Haruichi yang melihat pergerakan Kikoru, dia langsung tahu bahwa Kikoru mau langsung menuju ke Kaiju utama. Iharu dan Kaguragi memikirkan hal yang sama. Mereka menyadari bahwa Kikoru berniat mengalahkan semua Kaiju seorang diri. Baik Haruichi, Iharu, dan juga Aoi Kaguragi, mereka tidak akan membiarkan seorang Kikoru seenaknya sendiri, sehingga mereka tidak bisa menunjukkan kemampuannya. Iharu yang berusaha mengejar Kikoru, dia sedikit lengah. Muncul seekor Kaiju di belakangnya, namun dengan sigap dan cepat, Kikoru segera menyerang Kaiju tersebut. Kikoru memperingatkan kepada Iharu, agar Iharu tidak mengalihkan pandangannya. Iharu yang melihat kejadian tersebut sangat terkejut. Dia tidak mengira Kikoru benar-benar sangat kuat. Aoi Kaguragi juga berpendapat yang sama dengan Iharu. Perbedaan kekuatan mereka sangat jauh. Apakah benar-benar sebesar itu efeknya? Kafka yang masih tergeletak di atas tanah mendapat panggilan dari ruang kendali. Wakil kapten mengatakan kepada Kafka bahwa kondisi tubuhnya tidak terlihat baik. Ada beberapa tulang pada tubuh Kafka yang mungkin mengalami beberapa keretakan. Bahkan mungkin saja ada kerusakan organ dalam. Sebagai pengawas ujian, sang wakil kapten Hoshina menyarankan kepada Kafka untuk mundur dari tes ini. Mendengar pernyataan dari sang wakil kapten, Kafka mencoba untuk bangkit. Dia berkata kepada sang wakil kapten
agar dia dapat diberi kesempatan sekali lagi. Kafka meyakinkan pada dirinya bahwa mungkin memang dia sudah tua dan tidak layak. Namun, ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk bisa menjadi anggota pasukan pertahanan. Itulah kenapa dia tidak akan menyerah sampai di sini. Kafka berusaha meyakinkan Wakil Kapten Hoshina bahwa dia baik-baik saja. Wakil Kapten Hoshina berusaha untuk memahami keinginan kuat Kafka. Namun dia juga berkata kepada Kafka bahwa jika semua situasi memburuk, dia akan segera mengaktifkan perisai milik Kafka. Kafka setuju dan mengerti akan hal itu. Kafka meminta kepada Ichikawa untuk pergi terlebih dahulu. Dia berkata kepada Ichikawa untuk tidak usah memikirkannya. Bahkan, jika seandainya dia tertinggal, jangan menoleh ke belakang dan teruslah maju ke depan. Mendengar ucapan Kafka, Reno berkata kepada Kafka bahwa dia akan berada di samping Kafka. Dia mengajak Kafka untuk melakukan ini semua secara bersama-sama. Sekilas Kafka kembali flashback, mengenang saat dahulu Reno menyelamatkannya dari serangan kaiju. Kafka bergumam bahwa Reno memang orang yang seperti itu. Dia tidak akan meninggalkan seorang teman apapun kondisinya. Akhirnya mereka melanjutkan tes secara bersama-sama. Tanpa diduga, Kafka dan Reno melakukan serangan combo. Serangan yang cukup konyol, yaitu Reno memanggul Kafka. Hal ini membuat sang Wakil Kapten Hoshina tertawa terbahak-bahak di ruang kendali. Mereka berbagi tugas secara baik. Reno mengatasi pergerakan, sedang Kafka mengatasi serangan. Sang Wakil Kapten tidak bisa berhenti tertawa. Dia merekomendasikan pada Kapten agar mereka diterima sebagai tim pelawak. Cepatlah berlari dan kejar Kikoru. Dengan sigap, Reno berlari mengejar Kikoru sembari menggendong Kafka. Setelah kita berhasil mengejar Kikoru, bersiaplah membantunya, ucap Reno kepada Kafka. Kafka pun mengerti akan hal itu. Dia dengan sigap berkata, serahkan padaku. Di lain sisi, Kikoru terus melaju ke depan. Dia membabi buta menyerang kaiju. Tidak ada seekor pun kaiju yang mampu menghentikan pergerakannya. Dia bisa menyapu bersih semua kaiju. Haruichi Iharu beserta dengan Kaguragi, mereka sangat kesulitan mengejar Kikoru. Kafka yang melihat langsung kekuatan serta keterampilan dari Kikoru Shinomiya dalam mengalahkan kaiju, dia sangat terkejut. Haruichi pun berkata, bahkan dirinya bukan apa-apa di hadapan Kikoru Shinomiya. Kikoru Shinomiya berhasil mengalahkan seluruh monster susulan. Ia menyelesaikannya dengan cepat. Saat ini hanya tersisa satu monster utama. Dengan sigap, Kikoru melemparkan bom kepada kaiju utama. Kaiju utama yang tidak memiliki penglihatan hanya mengandalkan suara untuk bergerak. Bom tersebut mengganggu pendengaran dari kaiju. Kikoru Shinomiya melompat ke atas dari kaiju tersebut dan segera melepaskan tembakan tepat ke arah mulut kaiju. Serangan tersebut telak mengenai kaiju utama. Kaiju utama berhasil dikalahkan oleh Kikoru Shinomiya. Dengan kalahnya sang kaiju utama, maka berakhir pula lah tes kedua ini. Kafka dan Reno baru saja tiba tepat setelah kaiju utama dikalahkan. Kafka sangat jengkel dan kesal melihat ini. Semuanya berlalu dengan sangat cepat. Bahkan, dia dan Reno tidak memiliki kesempatan untuk unjuk gigi. Tak lama mereka berdua pun terkapar. Reno terkapar karena kelelahan, sedangkan Kafka, dia terkapar karena luka yang didapatinya dari serangan kaiju sebelumnya. Panitia pada ruang kendali bersiap menarik drone yang mengawasi para peserta. Mereka akan segera merawat yang terluka setelah menarik seluruh drone. Wakil Kapten Hoshina terlihat sangat kecewa karena ujian berlalu terlalu cepat, sedangkan dia telah mempersiapkan ujian ini memakan biaya dan waktu yang tidak sebentar. Kapten Ashiro Mina berkata bahwa Kikoru Shinomiya sepertinya lebih kuat dari sekedar yang dikabarkan. Wakil Kapten Hoshina melihat sepertinya Kapten Ashiro Mina tertarik dengan Kikoru Shinomiya. Dia berkata kepada sang kapten bahwa tidak ada peserta yang harus gugur dalam tes ini. Itu semua berkat dari keberadaan Kikoru Shinomiya. Sudah jelas, Kikoru Shinomiya adalah sebuah permata masa depan. Dia adalah cahaya bagi negeri ini. Kembali pada area pertempuran, Kikoru Shinomiya menghela napas. Dia bergumam bahwa dia menyelesaikan seluruh ujian ini dengan sempurna. Kikoru bersiap kembali ke markas. Dia tidak sabar untuk melihat ekspresi dari Kafka Hibinu. Namun, tiba-tiba muncul seekor kaiju humanoid dari balik kabut tepat di belakang Kikoru Shinomiya. Kikoru yang melihat kaiju tersebut tersontak kaget. Kaiju yang berukuran seperti manusia. Kaiju tersebut tidak ada di dalam daftar yang harus dia kalahkan. Tanpa aba-aba, tiba-tiba kaiju tersebut melancarkan sebuah serangan
yang tepat mengenai dada kiri dari Kikoru Shinomiya. Sang harapan telah diserang oleh musuh yang tidak diketahui. Chapter diakhiri dengan kemunculan seekor kaiju humanoid yang tiba-tiba menyerang telak Kikoru Shinomiya. Bagaimanakah keadaan Kikoru Shinomiya selanjutnya? Apakah dia berhasil selamat dari serangan tersebut, atau serangan tersebut berhasil merenggut nyawanya? Simak kelanjutan dari nasib Kikoru Shinomiya. Sampai jumpa lagi di chapter 7 dan bye-bye!